Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Yegan, juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada, berkah dalam, salam semangat, sehat selalu, tetap berbahagia dan tekun berbuat baik. Marilah kembali kita belajar ilmu sejati pada hari Sabtu tanggal 18 November tahun 2023, hari biasa pekan ke-32. Kita mengawali belajar ilmu sejati dengan berdoa dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami yang maha baik, perkenankanlah kami selalu dengan setia menjaga misteri yang telah Kau nyatakan kepada kami dalam diri Yesus Putramu terkasih. Semoga hidup kami memperlihatkan bakti setia kami kepada sabdanya yang membawa kehidupan dan kebebasan dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 18 ayat 1 sampai dengan 8. Pada suatu ketika Yesus menceritakan suatu perumpamaan kepada murid-muridnya untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemunya. Ia berkata, di suatu kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun. Di kota itu ada pula seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi ia kemudian berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati siapapun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia supaya ia jangan terus-menerus datang dan akhirnya menyerang aku." Lalu Yesus berkata, "Camkanlah perkataan hakim yang lalim itu. Bukankah Allah akan membenarkan para pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera menolong mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia datang, adakah ia menemukan iman di bumi ini?" Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Para sahabat Tuhan Yesus yang terkasih, Tuhan Yesus mengajarkan kepada para murid bahwa berdoa adalah suatu hal yang penting dalam hidup ini, dengan menggunakan perumpamaan seorang janda yang terus-menerus memohon kepada hakim. Dan ketika hakim yang sebenarnya tidak peduli dengan siapapun, karena si janda terus-menerus memohon, akhirnya mengabulkan permohonan untuk membela hak si janda itu. Dan Tuhan Yesus dengan jelas mengatakan bahwa Allah yang tahu mana yang benar yang baik tentu akan mendengarkan setiap perkataan, setiap permohonan, setiap seruan dari kita yang sungguh-sungguh hidup di dalam kebenaran untuk memohon pertolongannya. Maka doa adalah suatu hal yang penting, selain untuk memohon kepada Tuhan, tapi juga untuk membuka hati kepadanya, meneguhkan iman kita bahwa kita adalah Sang Tercipta yang hadir di tengah-tengah dunia, selalu ditopang oleh Sang Pencipta dan senantiasa diberikan berkat melimpah untuk menjalani hidup kita oleh Sang Pencipta dalam perjalanan sehari-hari. Doa juga menjadi bagian dari syukur kita akan kebaikan Allah itu, sekaligus juga tetap menjaga relasi dengan Sang Pencipta, asal muasal dan sumber hidup kita, tujuan sejati perjalanan kita di dunia ini. Kita mohon berkat Tuhan, semoga kita semakin tekun berdoa, dan di dalam doa-doa kita itu kita semakin memahami untuk memiliki iman yang teguh, sehingga ketika Anak Manusia datang, kita termasuk orang-orang yang tetap teguh imannya, yang memiliki relasi dekat dengan Allah, dan akhirnya boleh senantiasa hidup di hadirat Allah, diberi rahmat melimpah untuk keselamatan kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan panjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan bersamamu dan bersama Roh-Mu, kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk senantiasa tekun berdoa, tidak pernah jemu, dan semakin teguh iman, pengharapan, dan kasih kita akan Sang Pencipta di dalam kebaikannya. Oleh karena Kristus senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.